Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgilius Firmus Klau, kelas 11 IPS 4, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan makna hubungan internasional menurut para ahli. Yang pertama, Edward Hallett-Gard. Menurut Edward, menyatakan bahwa hubungan internasional ialah sebuah hubungan yang dinamis yang membahas tentang perdamaian dunia. Yang kedua, Robert Giplin. Robert menyatakan bahwa hubungan internasional adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu ekonomi politik internasional. Lalu yang ketiga, John Hertz. John menyatakan bahwa hubungan internasional ialah mengidentifikasi hubungan internasional yang sebagai konsep yang membahas tentang suatu kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan. Yang keempat, George Kennan. George menyatakan bahwa hubungan internasional adalah lebih membahas kepada prinsip dan tingkah laku dalam sebuah masyarakat sosial. Dan yang terakhir, menurut Henry Kissinger, Henry menyatakan bahwa hubungan internasional ialah kepentingan internasional. Lalu yang selanjutnya, pola hubungan internasional yang dilakukan di Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Menurut Muhammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya, maka negara Indonesia melaksanakannya secara bebas dan aktif yang memiliki makna sebagai berikut. Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini, netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur. Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan merendahkan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Lalu, faktor-faktor perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Lalu, peristiwa-peristiwa bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atau diterimanya Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Lalu memperkarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Lalu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara blok yang berlangsung di Jakarta. Lalu terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Lalu, Indonesia ikut dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari ASEAN Games, Olimpiade, dan sebagainya.
Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota organisasi Konferensi Islam, organisasi negara-negara mengekspor minyak dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan hubungan geopolitik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Itu saja penjelasan saya tentang makna hubungan internasional menurut para ahli. Cukup sekian dan terima kasih.